Halo Nusantara, kembali lagi di channel Robotik Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang sistem real time atau dikenal dengan sistem waktu nyata. Real time sendiri ini memiliki karakteristik yang unik, di mana setiap sistem harus dapat menanggapi suatu peristiwa dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Lalu di sini ada sistem real time ini. Kalau pada komputer-komputer ini digunakan untuk mengontrol berbagai sistem dari mesin pabrik ya, atau komputer ini yang nantinya akan berinteraksi langsung pada hardware. Kemudian sistem ini tertanam dalam beberapa sistem perangkat keras yang lebih besar dan harus merespon secara real time, secara waktu nyata. Definisi dari RTS sendiri atau real time system menurut IEEE Computer Society Press itu merupakan sebuah sistem real time, sistem waktu nyata adalah sistem yang harus memenuhi batas waktu respon atau memiliki konsekuensi resiko yang parah, termasuk kegagalan. Kemudian menurut Ian Sommerville, RTS ini, sebuah sistem real time ini merupakan sistem perangkat lunak di mana fungsi dari sistem itu akan tergantung pada hasil yang dihasilkan oleh sistem dan waktu. Sedangkan real-time software-nya ini adalah perangkat lunak yang akan mengukur, menganalisa, dan mengontrol kejadian nyata secara real-time. Ini definisi dari RTS. Definisi lain dari RTS atau sistem waktu nyata real-time ini merupakan sistem yang harus memproduksi respon yang tepat dalam suatu batasan waktu yang tentu, yang telah ditentukan. Ini berdasarkan Cooling Software Design for Real-Time System tahun 1991. Kemudian di sini setiap sistem yang waktu terjadinya output sangat signifikan. Jarak antara waktu input terhadap waktu terjadinya output harus sangat kecil terhadap waktu yang diperbolehkan. Jadi menurut Kamus Komputer Oxford ya. Jadi artinya ketika misalkan sebuah sensor ya, dan aktuator, ketika terjadinya sensor untuk membaca sebuah kondisi environment lingkungan, maka dia waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah aktuator memiliki jarak yang sangat kecil sekali. Kemudian di sini definisi lain bahwa sistem real time ini atau waktu nyata ini sebuah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tingkat waktu, deadline yang jelas. Jadi kalau kita berbicara tentang waktu nyata, maka di sini adalah kita berbicara tentang deadline waktu. Deadline yang telah kita tentukan terhadap sistem yang akan kita bangun. Kita ambil contoh sistem real time pada dua contoh ini. Yang pertama, sistem real time yang terdapat di dalam pesawat, kemudian sistem real time yang terdapat dari kendaraan mobil, terutama mobil-mobil saat ini ya, mobil masa depan.
Nah, di sini di dalam pesawat ini, tentu di dalam pesawat ini ada yang namanya sistem keelektronikan, atau biasa disebut di dalam pesawat ini, sistem elektronik pesawat terbang disebut dengan sistem avionik. Kita ambil contoh dalam sistem transmisian data, ya, di mana pesawat ini akan terus selalu berkomunikasi dengan menara pemantau yang ada di darat. Nah, sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh alat elektronik yang berada di dalam pesawat terus akan mengirimkan sinyal ke menara di bandara. Nah, hal ini terus dilakukan secara real time tanpa harus ada jeda, dan waktu yang telah ditentukan, waktu deadline-nya atau waktu deadline-nya yang telah ditentukan dalam pengiriman sinyal ini tentu lebih sedikit dibutuhkan. Karena kenapa? Hal ini akan menyebabkan ketika deadline-nya, waktu yang tentukan atau delay-nya terlalu lama, maka itu sinyal tersebut sudah dianggapnya tidak relevan lagi, atau dianggapnya sinyal pesawat tersebut sudah enggak istilahnya kadaluarsa kalau dia melebihi dari waktu deadline-nya. Nah, tentu terus kemudian contoh yang kedua adalah di dalam kendaraan mobil yang saat ini mobil-mobil yang diproduksi saat ini. Kita ambil contoh di airbag system. Nah, di dalam airbag system ini tentu airbag ini akan mengembang secara otomatis ketika terjadi benturan. Nah, besarnya benturan ini akan menimbulkan akan men-trigger suatu sensor sehingga menyebabkan outputnya akan menyebabkan aksi sebuah bantal angin airbag, ya. Ketika sensor itu terbentur, mobil ini terbentur, maka sensor itu akan membaca, lalu terjadi sebuah aksi, yaitu mengeluarkan kantong udara. Nah, sekarang berapa waktu yang dibutuhkan ketika terjadi kecelakaan, terjadi benturan mobil tersebut sampai dia mengeluarkan aksi? Hal ini perlu diperhitungkan, perlu dilakukan uji coba. Nah, dalam mendesain sebuah sistem perlu diperhitungkan deadline, waktu deadline yang dibutuhkan dari sensor membaca sampai ke output. Nah, kalau kita mendesain misalkan sebuah ingin memonitor sebuah suhu ruangan dan melakukan aksi yaitu menghidupkan kipas, tentu deadline-nya tidak bisa sama dengan deadline yang terjadi yang diterapkan di dalam mobil seperti ini, airbag system seperti ini. Ya. Di dalam airbag system tentu waktu yang dibutuhkan tidak boleh lebih dari 1 detik, jauh kurang dari 0,5 detik bahkan mili, sebisa mungkin mikrodetik. Karena kenapa? Ketika terjadi crash, otomatis orang yang ada di dalam itu akan terjadi goncangan. Nah, ketika terjadi crash, langsung otomatis airbagnya langsung harus dapat mengembang secara cepat, gitu ya. Nah, itu. Begitu juga dengan pesawat terbang, navigasi terutama di dalam elektronik, navigasi terkirim secara terus untuk memantau kondisi dari pesawat terbang. Kalau dia lewat dari deadline yang telah ditentukan, otomatis pesawat itu sinyal yang diterima oleh sistem monitoringnya tidak berlaku lagi, dianggap pesawat itu akan hilang dari pantauan. Oke. Contoh lain
ya. Contoh lain yaitu proses pengambilan uang di ATM. Ada lagi proses login pendaftaran online. Ada proses isi ulang pulsa. Dari contoh-contoh ini tentu deadline yang dibutuhkan, deadline yang diterapkan atau waktu yang dibutuhkan diterapkan di dalam real time-nya ini tidak sama. Ya, proses pengambilan uang mulai dari kita memasukkan sampai keluar uang tentu ada jeda. Ya. Ketika proses online, ya, kemudian isi ulang pulsa, ini akan membutuhkan waktu secara real time. Ada lagi satelit, peluncuran satelit, kemudian ada robot, ya, dalam menangani sebuah produksi di manufaktur. Nah, ini masing-masing ini harus diperhitungkan setiap desain waktunya, waktu dalam menangani sebuah deadline. Kita lanjut ke real time dan sistem embedded. Sistem waktu nyata atau SWN atau real time system ini harus memberikan pelayanan berbasiskan waktu. Tidak harus cepat, tetapi dengan deadline atau batasan waktu tertentu. Makanya setiap sistem, kalau kita ingin real time, serial time apa, itu harus ditentukan deadline-nya terlebih dahulu. Dan sistem yang akan kita bangun itu sistem apa? Airbag system, tentu deadline-nya waktunya akan kurang dari 0,5 detik. Kemudian sistem tertanam. Sistem tertanam ini merupakan sistem tersembunyi dari sudut pandang sistem yang lebih besar. Sistem avionik misalkan, ya. Sistem avionik dalam pesawat terbang, tentu di dalamnya itu ada tertanam berbagai macam sistem-sistem. Ada sistem navigasinya, ada sistem, kemudian ada sistem monitoring dari kontrol tekanan udara dan lain sebagainya. Banyak sistem waktu nyata atau banyak real time system dan embedded ada kadang tanpa disadari oleh penggunanya. Nah, ini yang disebut dengan pervasif. Kaitannya dengan pervasif. Jadi sistem embedded itu sebetulnya ada. Sistem real time itu ada, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan komputasi dengan sistem tersebut. Contohnya washing machine, kemudian fotokopi, mobil phone, car, aircraft, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem real time dan sistem embedded ini harus dapat divalidasi ketepatannya. Correctness. Dari sistem real time, beberapa SWN, ya, beberapa sistem real time embedded harus aman digunakan. Contoh, jika tidak dapat memenuhi deadline, maka konsekuensi serius harus ditanggung bugs. Dalam SWN embedded umumnya sulit atau mahal untuk diperbaiki. Nah, berkaitan lagi selain deadline, itu harus berkaitan real time ini dengan correctness atau validasi, dapat ketepatannya ini dapat divalidasi, ya, dapat divalidasi dan aman digunakan. Stimulus-stimulus yang digunakan di dalam real time system ini, stimulusnya SWN atau real time system itu harus memberikan respon terhadap stimulasi yang diberikan, di mana stimulasi ini dibagi menjadi dua, ya.
stimulasi ini dibagi menjadi dua, yaitu periodic stimuli, yang dimana periodik stimuli ini bisa diprediksi kemunculannya berdasarkan interval waktu tertentu. Nah, sistem akan mengeksekusi sensor tiap 50 milidetik. Kemudian aperiodic stimuli di sini biasanya disinyalkan menggunakan mekanisme interupsi komputer. Sistem akan diinterupsi jika adanya I/O telah siap. Ini kalau aperiodic. Kalau periodik bisa diprediksi berdasarkan interval waktu. Nah, model dari real time system ini atau SWN, di mana periodik stimuli ini digunakan pada real time system dengan penggunaan sensor yang saling terkait. Misalkan ya, sistem pendeteksi tsunami atau dikenal dengan buoy system ya, yang ada di tengah laut. Buoy itu terdiri dari sensornya bermacam-macam dan saling terkait. Maka model real-time sistemnya yang diterapkan adalah periodic stimuli. Kemudian sistem akan merespon yang diberikan oleh sensor, lalu sistem memberikan perintah kepada aktuator, di mana aktuator ini sama dengan komponen penggerak. Jadi model dari real-time system ini ada sensor, kemudian ada sistem, kemudian ada aktuator. Sistem adalah sistem yang di dalamnya harus sistem real time, yang merupakan sistem real time. Jadi ini merupakan gambar yang sensor-sensor yang saling terkait ya. Model dari real time system menurut Ian Sommerfeld tahun 2007 ya. Ada sensor-sensor yang saling terkait. Ada sensor suhu, misalkan buoy system ya, ada sensor suhu, gelombang, suhu, kelembapan, sensor gelombang. Nah, ini saling terkait yang kemudian diproses ke dalam sebuah sistem yang menanamkan di dalamnya real time control system. Barulah outputnya adalah aktuator. Apa tindakan yang harus dilakukan secara nyata. Ini model sistem real time. Nah, proses kontrol sensor dan aktuator, proses kontrol sensor atau aktuatornya, sensor akan memberikan stimulus kepada sensor kontrol. Jadi sensor ini tidak semena-mena langsung masuk ke dalam data prosesor, tetapi ada sebuah sensor kontrol yang khusus mengontrol sebuah sensor. Sensor ini memberikan stimulus kepada sensor kontrol, kemudian dilanjutkan ke data prosesor. Seberapa waktu yang harus dibutuhkan di dalam real time-nya dalam menggerakkan aktuator, kemudian data prosesor ini outputnya adalah aktuator kontrol, baru dia akan memberikan respon terhadap aktuator penggerak. Responnya apa? Tuh. Ini proses kontrol sensor dan aktuator atau aktuatornya. Nah, di sini ada elemen sistem dari real time system. Yang pertama adalah sensor control processes, di mana sensor control process ini akan mengumpulkan informasi dari sensor-sensor ya. Jadi elemen-elemen tadi, proses kontrol sensornya ada sensor kontrol, ada sensor, data prosesor, aktuator kontrol, dan aktuator. Jadi sensor kontrol ini akan mengumpulkan informasi dari sensor-sensor yang saling terkait, yang saling terhubung. Data prosesor ini akan melaksanakan pengolahan informasi yang terkumpul dan menghitung respons sistem yang didapatkan dari sensor. Nah,
Yang ketiga di situ adalah aktuator kontrol proses. Ini akan menghasilkan sinyal kontrol untuk aktuator. Ada beberapa elemen sistem. Ini 3 elemen sistem. Jadi tipikal dari real time embedded system ini, yang pertama bagian sisi kiri adalah operating environment, yaitu yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Ya, kontrol sistem di dalamnya termasuk ada sensor, ya, operating, di mana operating environment ini akan dibaca oleh sensor. Ini bagian tengah ini adalah kawasan kontrol sistemnya. Dibaca oleh sensor, sensor akan masuk ke dalam controlling system, baru mengeluarkan ke aktuator lagi di bagian kontrol sistem. Ya. Jadi sensor ini harus sesensitif mungkin juga untuk ya. Sensor ini harus sensitif terhadap kondisi lingkungan dalam pembacaannya. Kita ambil contoh misalkan mobil. Mobil, ya. Mobil di sini misinya adalah reaching the destination safely. Misinya adalah mengantarkan penumpang ke tujuan secara aman. Sistem dikontrol, itu yang dikontrol adalah mobil. Operating environment-nya itu adalah kondisi jalan, ya. Sistem kontrolnya, kontrol sistemnya adalah car, mobil. Misinya adalah mengantarkan atau mencapai tujuan secara aman, ya. Dimana controlling sistemnya, tadi kontrol sistemnya, sistem yang dikontrolnya adalah mobil. Controlling sistemnya, sistem pengontrolnya adalah human driver, ya. Human driver ini sensor, sebuah sensor yang dimiliki apa? Sensor mata, telinga untuk melakukan driver. Lalu ada, selain human driver, ada komputer, sistem elektronik yang ada di dalam kendaraan itu sendiri, mobil itu sendiri. Ada sensor, kamera, infrared receiver, and laser telemeter. Kontrolnya ini adalah akselerator, steering wheel, brake pedal. Aktuatornya adalah wheel, roda, engine, mesin, and brake, rem. Nah, kita harus mendefinisikan dulu ketika kita akan mendesain sebuah sistem, ini harus didefinisikan. Misinya apa? Kontrol sistemnya apa? Kemudian operating environment-nya apa yang akan kita operasikan? Kemudian controlling sistemnya apa? Kontrolnya apa? Aktuatornya apa? Hal ini perlu dijabarkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu ada critical task, tugas yang kritis. Ada nggak di dalam sistem itu tugas-tugas yang kritis yang akan dilakukan? Ternyata di dalam mobil sendiri ada critical task, tugas-tugas kritisnya itu adalah steer, dan rem. Non-critical task-nya adalah turning on radio, menghidupkan radio saja, yang bukan non-critical task. Cost of fulfilling the mission, biaya untuk memenuhi misi tersebut, solusinya harus seefisien mungkin. Reliability-nya of the driver, dari driver. Fault tolerance need to be considered, toleransi kesalahan, ya, ini dibutuhkan, ya.
real time task, tugas real time sekarang dari mobil tadi. Kita definisikan lagi. Periodic task. Periodic task ini pertama adalah waktu dalam driven dalam mengendarai. Ya, karakteristiknya merupakan priori, known a priori. Tugasnya TI adalah characterized by PIRCI, di mana task monitor temperature of patient. Kemudian ada aperiodic task, event driven, characteristic not known a priori. Kemudian sporadic task, aperiodic task with known minimum inter-arrival time. Di mana PI itu adalah task period, DI adalah deadline, AI adalah arrival time, CI adalah worst case execution time, R-nya adalah ready time. Tugas-tugas real time. Task constraint, deadline constraint, ada resource constraint, share access, exclusive access. Precedence constraint, task 1 sampai task 2. Task 2 can start executing only after task 1 finish its execution. Ini precedent constraint. Fault tolerant requirement, kebutuhan untuk fault tolerant. To achieve higher reliability for task execution, ada redundancy in execution yang dapat dieksekusi. Nah, di dalam sistem komputasi, computingnya, di situ ada prosesor, ya, uniprosesor, ada multiprosesor, ada distributed system. Yang A di sini ada computing system, itu ada share memory multiprosesor. Ada banyak multiprosesor ya, tetapi memorinya saling share, saling berbagi. Ada distribusi memori multiprosesor, di mana distribusi memori multiprosesor atau UMA model ini multiprosesor yang memorinya dapat didistribusikan. Lalu ada distributed memory multiprosesor atau dikenal dengan UMA model. Selain dia memiliki local memory module, dia juga akan memiliki share memory secara global. Kita lanjut ke common misconception. Common misconception ini sebetulnya sebuah kesalahpahaman pengertian dalam secara umum dari sistem real time. Ya. Yang pertama adalah komputasi real time ini setara dengan komputasi cepat. Lalu ada pemrograman waktu nyata atau pemrograman dari sistem real time ini merupakan sebuah perakitan kode, pemrograman interupsi prioritas, dan penulisan driver perangkat. Lalu ada sistem waktu nyata beroperasi dalam lingkungan statis. Lalu ada masalah dalam desain sistem real time. Itu telah diselesaikan di bidang lain dari ilmu komputer dan teknik. Kesemuanya ini adalah misconception secara umum atau kesalahpahaman secara umum dari sistem real time. Tantangan utama di dalam real time embedded system dalam mendesain real time sistem embedded yang real time merupakan real time scheduling atau penjadwalan waktu nyata, penjadwalan dari real time. Nah, di sini
ada beberapa teknik scheduling penjadwalan yang mungkin bisa diterapkan di dalam mendesain sebuah embedded system real time, antara lain yaitu round robin scheduling, planning scheduling, priority scheduling, static scheduling. Yang mungkin nanti kita akan pelajari salah satu dari konsep dari teknik scheduling ini. Beberapa yang akan kita pelajari dari teknik scheduling nantinya. Cakupan real-time system sendiri antara lain cakupannya yaitu microcontroller kecil yang tertanam pada pengoperasian oven microwave sampai sistem yang sangat besar seperti jaringan komunikasi global. Jadi cakupan dari sistem real time ini mulai dari microcontroller yang tertanam pada pengoperasian oven microwave misalnya, sampai sistem yang sangat besar seperti jaringan komunikasi internet global. Pengklasifikasian sistem real time ini antara lain ada 3, yaitu yang pertama sebuah sistem real time lunak atau disebut dengan soft. Atau disebut dengan soft real time, yang merupakan sebuah sistem yang melakukan penurunan aksi jika hasilnya tidak diproduksi sesuai dengan persyaratan waktu yang ditentukan. Misalkan telepon system. Lalu ada lagi sebuah sistem hard real time, di mana sebuah sistem yang tidak menjalankan operasi dengan benar jika hasilnya tidak diproduksi sesuai dengan spesifikasi waktu tertentu. Nah, hard real time ini akan menyebabkan sebuah kecelakaan apabila mengalami kesalahan. Tidak menjalankan operasi dengan benar jika hasilnya tidak diproduksi sesuai dengan spesifikasi waktu, ketika waktunya ini melebihi batas yang telah ditentukan. Contoh aircraft control, ada medical equipment, kemudian ada airbag system, ada ABS, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh di dalam hard real time system. Lalu ada lagi yang tengah, bagian tengah itu ketat, artinya firm real time. Jadi real time yang ketat. Jadi di sini sistem akan masih bertahan, namun hanya apabila belum terlewatkan batas waktu. Ketika batas waktunya ini yang telah ditentukan itu belum terlewati, maka sistem akan masih tetap bertahan pada kondisi semula, kondisi dari sistem itu bekerja. Jadi hasil komputasi ini tidak berguna selepas terlewatnya deadline. Contohnya, sistem jaringan telepon, layanan telepon bisa terus berjalan jika hanya jadi sistem jaringan telepon ini kan layanan telepon bisa terus berjalan jika hanya jarang terjadi signal telepon yang gagal mencapai tujuan. Sementara hanya signal telepon yang tepat waktu yang bisa diterima sistem, adanya delay misalkan. Nah, kalau kita lihat tugas melewati deadline ini yang tadi firm RTS atau ketat real time yang bersifat firm, ketat. Jadi dia akan dihentikan secara bertahap. Nah, ini slow down, bertahap. Kalau hard dihentikan secara langsung. Ketika terjadi sensor ini terjadi interaksi, terpicu, maka dia akan langsung otomatis menghasilkan output, dihentikan secara langsung. Lalu kalau soft dihentikan secara bertahap juga, hanya saja grafiknya menurun, berhenti secara bertahap. Tapi kalau yang di film bedanya dia sempat tertahan di sini. Ada penahanan signal misalkan, ada penahanan dan terus.
Lalu real-time programming. Hard real-time software ini mungkin harus diprogram dalam bahasa assembly untuk memastikan bahwa batas waktu terpenuhi. Bahasa C juga akan memungkinkan program yang efisien yang akan ditulis, tetapi tidak memiliki konstruksi untuk mendukung konkurensi atau manajemen sumber daya bersama. Sharing resources, ya, atau sharing resources management. Misalkan ini bahasa Java, ini akan mendukung konkurensi ringan dan dapat digunakan untuk beberapa soft real-time system. Ini ada beberapa bahasa yang bisa digunakan dalam menerapkan real-time programmingnya. Kalau tadi adalah klasifikasinya, sekarang adalah karakteristik dari real-time system. Karakteristiknya pertama adalah timelines. Timelines maksudnya adalah waktu merupakan bagian yang terpenting. Yaitu real-time system harus merespon dalam waktu yang telah ditentukan. Deadline-nya berapa? Itu harus mengeksekusi berdasarkan deadline waktu yang telah kita buat. Kemudian ada dynamic internal structure atau DIS, di mana di sini perlu komponen sistem, artinya yang dapat melakukan rekonfigurasi dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi eksternal lingkungan. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah reactiveness, di mana kondisi yang secara terus-menerus dapat berespon terhadap event yang beragam yang tidak dapat diprediksi urutan waktu kedatangannya. Ini reactiveness. Jadi kondisi yang terus-menerus dapat merespon terhadap kejadian atau event, beragam event yang tidak dapat diprediksi urutan waktu kedatangannya. Reaktif. Jadi reaktif terhadap event yang tiba-tiba saja terjadi. Karakteristiknya yang keempat adalah konkurensi, di mana sistem real-time ini harus menunjang kegiatan aspek sinkronus, asynchronous communication, interrupt handling menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah konkurensi ini. Sifatnya adalah konkurensi. Jadi, komputasi waktu nyata itu adalah masalah jadwal penugasan, ya, berkaitan dengan scheduling jadwal penugasan. Tujuan umum dari jadwal penugasan adalah kemerataan, supaya meratakan dari setiap tugasnya. Nah, ada beberapa penjadwalan. Yang pertama round robin murni, ya, setiap proses terasosiasi dengan potongan waktu time slice. Ini berarti di sini tidak bekerja dalam sistem waktu nyata. Setiap tugas memiliki tingkat prioritas yang berbeda ketika kita menggunakan scheduling round robin murni. Dan yang terakhir adalah pengkelasan tugas. Jadi berdasarkan pada kemungkinan kedatangan tugas dan akibat apabila mereka tidak dieksekusi tepat waktu, maka yang terjadi ada periodik dan apriodik, di mana periodik tugas dilakukan secara berulang, apriodik sekumpulan tugas dilakukan saat tertentu. Jadi ketika kita mendesain, bisa dikelaskan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh sistem tersebut. Kemudian ada kritis dan non kritis. Apakah sistem yang akan dibangun itu bersifat kritis, yaitu nanti akan menimbulkan malapetaka ketika tidak responnya terhadap waktu ini tidak sesuai, atau non kritis, tidak menimbulkan malapetaka, semisal remote, ya, remote control atau remote TV. Itu salah satu real time yang bersifat soft, ya, tidak berdampak pada kondisi yang lain, lingkungan yang lain. Nah, itu tadi
diskusi kita hari ini tentang pengantar real time system. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya tentang bagaimana cara mengimplementasikan real time ini di sebuah microcontroller, konsep dari real time. Terima kasih, kita diskusi, silahkan berkomentar, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.